Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia Tashkent, Kirgistan, dan para hadirin semuanya. Perkenalkan, nama saya Luhmar Heni, biasa dipanggil Heni. Saya perwakilan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai spa terapis di Uzbekistan. Saya berasal dari Bali, tepatnya di Ubud, Galalang, Gianyar, Bali. Suatu kebanggaan buat kami, khususnya saya, bisa bertatap muka dengan Bapak dan Ibu yang selama ini saya hanya melihat Bapak dan Ibu di televisi. Tapi hari ini kami bisa melihat secara langsung. Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Tashkent untuk Bapak dan Ibu. Untuk kesan dan pesan yang akan kami sampaikan, saya sebagai warga negara Indonesia yang bekerja di Tashkent, itu kami bisa tahu untuk budayanya, terus makanannya, kita banyak tahu untuk tradisional makanannya seperti plop, seperti saslik, samsa, dan juga ada yang namanya sumalak. Itu yang dibuat pas bertempatan dengan pergantian musim, yaitu hari Nowruz Day. Dan juga untuk kami itu yang paling kami sulit itu bahasanya. Karena kebanyakan orang Uzbekistan tidak bisa berbahasa Inggris. Jadinya kami harus bisa belajar bahasa Rusia dan bahasa Uzbekistan. Dan untuk saya pribadi itu sangat sulit. Tapi suatu kebanggaan bagi kami juga bisa berada di Uzbekistan dan bekerja di sini. Karena belum tentu orang yang di luar sana bisa seberuntung kami di sini. Dan pengalaman yang terekstrim kami di Uzbekistan itu pada saat gempa bumi. Itu membuat kita spot jantung dan alhamdulillah astungkara kita semuanya baik-baik saja. Dan semoga Tuhan selalu melindungi kita di sini. Harapan kami di sini untuk kedepannya semoga semakin banyak lapangan pekerjaan untuk orang Indonesia yang memberikan gaji dan fasilitas yang memuaskan. Itu harapan dari kami. Dan semoga juga Bapak Ibu yang bekerja di KBRI Tashkent selalu menjadi garda terdepan buat kami. Untuk itu saya ucapkan terima kasih karena selama ini Bapak Duta Besar dan Ibu Bapak yang di KBRI Tashkent selalu mensupport kami, memberikan bantuan juga kepada kami semua. Tepuk tangannya buat KBRI Tashkent. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Duta Besar dan juga Ibu atas kunjungannya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bu Hani. Bapak Wakil Presiden berkenan. Tadi sulit bahasa. Jadi ketika mulai di sini cara berkomunikasinya dengan apa itu? Body language, Pak. Hah? Bahasa tubuh ya. Tapi bisa juga komunikasi dengan bahasa tubuh itu ya? Bisa Pak. Ya. Sekarang sudah bisa bahasa. Sekarang sudah sedikit bisa. Tapi betah ya di sini betah. Dibetah-betahin Pak. Ya, kita yang penting pemerintah tentu akan mendengarkan. Kalau ada kesulitan apa, kita akan jangan sampai pekerja kita di luar negeri itu mendapat kesulitan. Kemarin ini kan kita banyak mendapatkan informasi, banyak ada perdagangan. Ya, manusia TPPO banyak ada di mana Kamboja, ada di
Myanmar itu karena proses pemberangkatan yang ilegal. Ya. Dan sekarang di Indonesia memang sedang dilakukan penertiban. Jangan sampai ada tenaga kerja yang berangkat PMI, ya, pekerja migran Indonesia dari Indonesia yang seperti itu. Sebab nanti akan mengalami kesulitan dan banyak kemarin banyak kemudian ada yang sudah pulangnya dengan keadaan sudah tidak bernyawa, ada. Oleh karena itu kita di Indonesia sedang melakukan upaya-upaya pencegahan pemberangkatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri yang ilegal. Kalau yang ilegal itu kan sulit di monitor, di apa, dan saya kira begitu ya Pak. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Insyaallah. Mudah-mudahan. Nah, tolong ini juga diperhatikan jangan sampai ada. Nah, yang legal ini tentu harus juga sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat, ya, saya kira. Siap. Mohon dilindungi Pak Dubes kita di sini. Ya, saya kira itu. Ya. Terima kasih Bapak Wapres. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, berikut kami akan berikan kesempatan kepada sahabat kita yang ada di Kyrgyzstan melalui Zoom. Sudah Raisen di sini Ibu Rindi Danika, silakan memperkenalkan diri dan menyampaikan mungkin pertanyaan atau silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk Bapak Dubes. Selamat datang juga Pak Wapres di Uzbekistan. Mungkin nggak sempat berkunjung ke Kyrgyzstan, tapi nggak apa-apa ya. Kurang lebih miripnya Kyrgyzstan sama Uzbekistan. Kayak tadi makanan-makanannya juga banyak yang mirip. Oke, nama saya Rindi. Saya mewakili teman-teman WNI di Kyrgyzstan. Saya dan suami bekerja sebagai guru di sini, Pak. Ya, saya sampai di sini pada tahun 2019, kurang lebih 4 tahun yang lalu. Tahun itu waktu itu banyak teman-teman yang kerja di sini WNI itu sebagai teknisi ya di Kumtor. Tapi waktu itu cuma saya dan suami datang sebagai guru, dan alhamdulillah sekarang sudah ada 13 guru Pak di sini. Jadi setiap tahun dia berkembang terus karena akhirnya citra positif guru-guru Indonesia di sini ya Pak. Alhamdulillah. Waktu awal-awal itu guru dari Filipina Pak yang banyak di sini. Tapi berjalannya waktu akhirnya mereka lihat ya kualitas guru dari Indonesia ini nggak kalah gitu. Jadi Pak, selama tinggal di Kyrgyzstan ini mirip-mirip ya sama mbak-mbak tadi yang ibu-ibu dan WNI yang di Uzbekistan. Permasalahan utama itu bahasa. Tapi karena kita mengajarnya di sekolah internasional, jadi kita memang banyak pakai bahasa Inggris. Terus mungkin kesan-pesannya itu soal makanan Pak. Memang kalau produk makanan Indonesia, produk di Indonesia mungkin agak banyak, tapi kalau di Kyrgyzstan kurang banyak Pak. Banyak tuh produk dari Thailand. Padahal produk kita kan sama ya sama Thailand. Ada santan, sereh gitu. Tapi banyakan itu semua dari Thailand atau dari Vietnam gitu. Padahal saya pikir kita bisa itu masuk di situ. Jadi ini teman-teman juga pada lagi liburan yang guru-guru. Biasanya tuh kalau pulang ke sini tuh kopernya penuh Pak. Isinya Indomie, Indomie, sereal, lengkuas gitu, bawa kemari. Karena memang makanan kita nggak tergantikan ya Pak ya. Oke, jadi pertanyaan saya sih satu aja Pak. Jadi dari tempat-tempat mengajar kita ini, mereka senang sama kinerja guru-guru dari Indonesia Pak. Bahkan tahun lalu itu ada guru kita yang terpilih menjadi guru terbaik di Kyrgyzstan Pak. Jadi ada lomba guru-guru. Ya, terima kasih ya. Ada lomba guru-guru dan pemenangnya juara satunya itu dari Indonesia. Gitu Pak. Jadi menurut saya ini suatu kesempatan yang sangat baik ya untuk guru-guru Indonesia juga berkembang, mengembangkan diri di sini, belajar di sini. Seperti kayak kata Bapak tadi, kita ambil baik-baiknya, kita bawa pulang ke Indonesia. Gitu. Jadi memang setiap tahun naik terus Pak permintaan atas guru-guru dari Indonesia.
Jadi bagaimana menurut Bapak Wapres atas gagasan ini gitu? Karena guru-guru kita juga sebenarnya mengemban ini ya, secara tidak langsung kita promosi juga Pak. Jadi murid-murid kita kan ada yang SMA, kuliah tuh mereka ada yang akhirnya pergi ke Indonesia Pak. Udah ada beberapa murid kita. Teman-teman guru kita juga ada yang akhirnya mereka pindah kerja ke Indonesia gitu. Jadi saya rasa ini juga suatu peluang yang besar untuk kerjasama antara Indonesia dan Kirgistan gitu Pak. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rindi. Pak Wapres. Ya. Terima kasih Mbak siapa namanya tadi? Rindi. Mbak Rindi. Saya tentu pemerintah Indonesia bangga ya bahwa ternyata guru kita, guru-guru dari bangsa Indonesia ini diterima di luar negeri dan dianggap punya prestasi yang baik. Ini sekali lagi tepuk tangan untuk guru-guru kita. Saya harap tentu apa yang dirintis oleh guru-guru di Kirgistan ini juga bisa bertambah ya, supaya banyak guru-guru yang punya pengalaman mengajar di luar negeri dan juga di negara-negara lain. Ya. Artinya guru-guru kita itu ternyata tidak jelek, ya, baik. Buktinya seperti yang di Kirgistan dan juga mungkin di daerah-daerah lain juga ada guru-guru kita yang bisa mengajar di berbagai tempat di negara-negara tetangga, apalagi di Malaysia, di mana itu di Brunei, bahkan juga banyak di Amerika, bahkan di Eropa banyak. Mengenai berbagai apa yang tadi itu saya dengar di Uzbekistan ini banyak sudah buah-buahan kita ya sudah di ekspor ke sini ya. Ya. Mungkin belum sampai ke Kirgistan ya. Kita harapkan ke depan tuh nanti Mbak Rindi ya nanti nyampe ke sana ya. Dan kita juga ingin mendorong ekspor baik yang sifatnya itu tentu buah-buahan atau yang sudah juga produk buah-buahan yang sudah jadi kalengan dan juga makanan-makanan yang lain. Dikembangkan juga sekarang makanan-makanan halal ya. Ya karena memang di Indonesia kan sudah diproduk makanan-makanan halal dan sudah banyak diekspor ke berbagai negara. Ya, kita harapkan juga ke Uzbekistan dan bahkan juga mulanya untuk para diaspora ya sampai ke Amerika, di Eropa, di Timur Tengah. Tapi belakangan banyak yang penduduk aslinya pun penduduk negara itu juga suka terhadap makanan-makanan Indonesia. Ini dapat kemarin saya juga mengadu di Jepang, itu ternyata juga banyak makanan kita sudah masuk di sana. Selain untuk diaspora juga masyarakat Jepang sendiri suka. Bahkan di Cina juga orang-orang Cina di Tiongkok sana juga banyak yang suka makanan Indonesia. Karena itu kita pemerintah Indonesia sedang mendorong untuk terus ya produk-produk Indonesia itu tidak hanya produk-produk yang sifatnya itu hilirisasi dari pertambangan seperti tambang nikel, tambang batubara, ya, kemudian juga minyak sawit, ya, dan juga makanan-makanan. Mudah-mudahan nanti Kirgistan juga akan sampai makanan dari Indonesia.
Dan sekarang kan tinggal pesan saja, ya kan? Sudah era digital ini kan tidak sulit, ya, tidak sulit. Kalau dulu ya sulit, tapi sekarang ya, memang saya dengar memang ada harganya agak tinggi karena transportasi ya. Nah, kita berusaha nanti supaya transportasi kita lebih ada juga lewat Garuda, ya ada lewat PT Pos juga saya kira melayani. Ya ada Garuda, ada PT Pos itu melayani. Saya belum tahu yang sudah berjalan apa itu Pak Dubes. Di sini lewat pesawat Uzbek Air. Pesawat Uzbek ya? Ya atau lewat laut Bapak. Lewat laut. Ya. Saya dengar Uzbek sudah ada. Ada. Pesawatnya yang Jakarta. Ya. Ya. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wapres. Ibu Bapak yang saya hormati, kita kembali ke ruangan ini memberikan kesempatan sesuai waktu mungkin satu orang lagi untuk memberikan pertanyaan atau bertanya kepada Bapak Wapres. Silakan Bu Retno, perkenalkan diri, posisi sekarang sebagai apa di Uzbekistan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan Ibu Wuri yang saya hormati dan banggakan, serta Bapak Dubes dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang hadir di ruangan ini. Perkenalkan, nama saya Retno Utaira. Kalau Retno itu bahasa dari Jawa Pak. Retno nama khas Jawa. Jadi saya tadi sangat setuju sekali dengan wejangan-wejangan yang telah diberikan oleh Bapak Wapres, dan ada istilah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Nah, kami berpijak di sini di bumi Uzbekistan, tentu menjunjung juga mengenai culture, mengenai kebangsaan di Uzbekistan. Tetapi jangan khawatir Pak, bumi Indonesia, langit Indonesia ada di dalam dada. Setiap mendengar lagu kebangsaan Indonesia Raya atau Indonesia Tanah Air Beta, kalau orang Jawa bilang selalu Brebes Mili. Barangkali bapak-bapak dan ibu tahu ada apa itu artinya Brebes Mili. Haru sekali ya. Begitulah kita yang jauh dari tanah air. Tapi saya nggak susah Pak, karena suami saya datang setiap bulan. Oke, tadi saya bekerja sebagai Direktur Operasional pada program kerjasama antara pemerintah Uzbekistan dan pemerintah Amerika dalam bidang pendidikan yang didanai melalui USAID, yaitu United States Agency for International Development. Gak hanya di sini aja, sebetulnya di Indonesia dan di semua negara di selatan itu ada program-program seperti ini Pak. Nah, kami mendukung visi pendidikan dari pemerintah Uzbekistan, yaitu untuk mencetak lulusan SMA yang menguasai teknologi, ilmu-ilmu dan komunikasi modern, utamanya dalam bidang IT dan bahasa Inggris. Itu yang kami kerjakan di sini. Nah, saya ada beberapa pertanyaan, tetapi saya fokuskan satu pertanyaan saja ya Pak. Kesempatan kerjasama Indonesia dan Uzbekistan dengan dibukanya penerbangan langsung dari Tashkent ke Jakarta dan sebaliknya menjadi lebih terbuka. Utamanya sektor wisata dan ekonomi kreatif. Uzbekistan sedang giat-giatnya membangun Pak. Kalau saya ingat di Jakarta waktu itu sekitar seperti keadaan kita di tanah air di tahun akhir 90-an 2000. Jadi banyak sekali pembangunan-pembangunan di sini. Karena saya tidak pernah kerja di private sector Bapak dan Ibu, saya selalu bekerja di
Non-Profit Organization International Development, maka saya tidak tahu apakah di dalam penjajakan kerjasama antar dua negara, apakah pengusaha-pengusaha sudah membaca misalnya World Bank Annual Report sehingga bisa mengetahui potensi-potensi dan kesempatan-kesempatan apa yang pas yang ada di Uzbekistan. Karena saya yakin Bapak Duta Besar juga ingin ada peningkatan bahwa basically kerjasama kedua negara itu apa? Dagang kan ya Pak? Yang menguntungkan negara kita juga menguntungkan negara Uzbekistan tentunya. Nah, pertanyaan saya Pak, mohon arahan juga bagi kami di sini. Apa arah kerjasama Indonesia dan Uzbekistan di tahun-tahun mendatang? Dan bagaimana rekan-rekan di Uzbekistan bisa menjadi duta bangsa? Itu pertanyaan kami Pak. Tapi saya ingin memberikan buku kepada Ibu Wuri. Ini buku berjudul The Silk Road. Cocok banget dengan dengan apa yang diceritakan oleh Bapak Wapres tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kenang-kenangan. Mudah-mudahan berguna. Pak Wapres. Ya, terima kasih Ibu. Memang kita terus memperkuat hubungan ya, bilateral maupun unilateral antara Indonesia dan Uzbek ya, di bidang perdagangan, di bidang transportasi juga, kemudian juga di bidang wisata dan pendidikan, kesehatan bahkan juga. Nah itu terus kita, saya kira nanti Pak Dubes yang lebih secara lebih detail ya. Bahkan kan hubungan Indonesia dengan Uzbek ini sudah lama, sejak Presiden pertama Bung Karno dulu ke sini, beliau bilang, dia nanya makamnya Imam Bukhari. So, Bung Karno tahu, Imam Bukhari itu tahu, tapi tidak ada. Oleh karena itu kemudian beliau mengatakan, saya tidak akan ke sini lagi kalau tidak ada bangunan makamnya Imam Bukhari. Dari situ kemudian dibangunlah makam Imam Bukhari itu. Jadi Bung Karno itu punya, dan saya juga diminta untuk supaya nanti di tempat Imam Bukhari itu ada kenang-kenangan Bung Karno-nya. Itu Soekarno Imperial Library. Kita minta untuk dibangun Soekarno Imperial Library. Untuk mengenang bahwa dulu ide pembangunan awalnya itu adalah dari Bung Karno. Nah itu makanya terus hubungan ini kita, dan dari adanya hubungan kerjasama ini juga di dalam bidang pendidikan kita nanti kan tukar menukar pelajar, tukar menukar mahasiswa, betul. Ya, saling kunjung mengunjung, dan sebenarnya para penyebar Islam di Indonesia itu menurut berita itu juga berasal dari Samarkand. Walaupun asalnya dari Arab, tapi dia ke Samarkand dulu. Nah, salah satu yang ada itu Maulana Malik Ibrahim, itu juga di Gresik. Salah satu wali 9 itu dari Samarkand. Bahkan juga namanya masih ada, Ibrahim As-Samarkandi dari Samarkand. Cuman orang Jawa kemudian menyebutnya lidah Jawa, Ibrahim Asmorokandi. Jadi As-Samarkandi jadi Asmorokandi. Jadi ada hubungan kebudayaan, ada hubungan
Jadi lama sekali itu. Nah sekarang kita kemarin di sini ada Halal acara Beyond Border. Halal Beyond Border. Halal Beyond Border. Dari halal produk halal. Produk halal. Ada seminar ya. Ada seminar, ada show. Ada show, ada fashion. Di sini dari Indonesia ada banyak, kita mengirim tim. Tadinya saya membuka pertemuan itu, tapi Perdana Menteri di sini sedang berhalangan. Ya. Jadi saya terpaksa mengundurkan kunjungan saya hari ini. Mestinya tanggal berapa itu? Tanggal 7. Ya. Tanggal 7 Juni. 7 kemarin itu. Jadi memang kita akan terus membangun dengan negara-negara karena kan Indonesia ini ingin memperbanyak sahabat di dunia ini. Sudah menjadi keketuaan G20, ketua ASEAN, dan kita terus mengembangkan hubungan dengan berbagai negara. Saya kira itu.